Juara dunia 8 kali ini kembali ke tempatnya semula. Jika minggu lalu di Aragon ia meraih 2 kemenangan dan kembali meraih kemenangan setelah 1042 hari, kini ia hanya membutuhkan waktu seminggu untuk kembali ke podium teratas. Pembalap Cervera bersekutu dengan hujan untuk menciptakan skenario sempurna yang membawanya dari posisi ke-9 ke posisi pertama. Marc tidak hanya memenangkan balapan, tetapi juga kembali ke dalam pertarungan untuk memperebutkan gelar juara dunia dan kini hanya tertinggal 53 poin dari Jorge Martin, yang finish di posisi ke-15. Sementara itu, Pecco Bagnaia berada di posisi kedua, berhasil memangkas poin dari Martin dan kini hanya tertinggal 7 poin darinya. Podium 100% Ducati, kemenangan ke-99 untuk merek ini di MotoGP. Bagi saya yang paling penting adalah kecepatan setelah hujan tadi. Tentu saja, hujan itu memberi saya kesempatan untuk memimpin balapan. Ketika saya memimpin, saya berkata, sekarang saya akan mencoba menemukan kecepatan yang sama seperti saat latihan. Selebihnya, emosi saya meluap-luap saat saya melewati garis finish. Kenyataannya adalah saya merasa sangat bahagia. Hari ini seseorang dari langit, Fausto Gresini, berkata, "Ayo, sepasang Botich, hentikan balapan." Jadi semua kemenangan ini saya persembahkan untuk keluarga Gresini, jelasnya kepada mikrofon DAZN. Hujan ringan pada tahap awal Grand Prix membuat Marquez menjadi pesaing untuk meraih kemenangan pada hari Minggu. Dengan pembalap Spanyol itu mengambil alih posisi terdepan dari Francesco Bagnaia pada lap ke-8 dari 27 lap. Mengetahui bahwa ia memiliki kecepatan yang kuat untuk paruh kedua balapan, Marquez mempertahankan Bagnaia dengan baik sebelum melesat 3,1 detik saat melewati garis finish untuk mencetak kemenangan kedua dalam sepekan di tahun 2024. Namun Marquez mengakui setelah balapan bahwa tanpa kondisi yang tidak menentu, ia tidak akan bisa bertarung di depan. Yang satu ini benar-benar di luar dugaan, terutama karena start dari posisi ke-9. Tanpa tetesan hujan itu tidak mungkin bertarung dengan para pembalap teratas, kata Marquez, yang kini berjarak 53 poin dari pimpinan klasemen. Kami tahu bahwa bagian kedua balapan kami sangat kuat dan bagi saya, yang paling penting adalah, oke, 1 poin adalah memimpin balapan, tetapi poin lainnya adalah membuka jarak dengan juara dunia dan Pecco yang sangat cepat di sini. Saya mampu berkendara dengan cara yang sangat baik, sangat cepat, dan bertahan di bagian pertama dari bagian kedua balapan itu. Dan kemudian menyerang di lap-lap terakhir. Ketika hujan mencapai puncaknya di lap ke-7, Jorge Martin memilih untuk mengganti motornya yang basah dan berada di posisi kedua. Marquez mengatakan bahwa ia tidak berniat untuk melakukan pit pada saat itu. Meskipun ia juga melihat Franco Morbidelli terjatuh dari posisi ketiga dalam kondisi basah. Namun ia mengakui bahwa jika kondisinya semakin memburuk di lap berikutnya, ia pasti akan melakukan pit. Tidak jawabnya ketika ditanya apakah ia berpikir untuk menyalip Martin. Tentu saja pada satu titik jika ada satu lap lagi yang hujan seperti ini maka mungkin sudah waktunya untuk masuk. Tapi terutama ketika saya melihat tidak ada yang masuk dan hanya satu pembalap yang masuk, Anda harus tetap berada di luar dan inilah yang saya lakukan. Saya mengendalikan dengan cara yang baik, tapi kemudian di lap berikutnya saya menyerang. Saya memberikan segalanya. Saya melihat beberapa pembalap terjatuh karena sangat basah di tikungan 1 atau 2, tapi kami berhasil mengatasinya dengan baik. Marquez menambahkan sepanjang akhir pekan kami memiliki kecepatan. Namun kami melakukan kesalahan di babak kualifikasi. Di sanalah kami harus memperbaiki diri dalam 2 minggu. Selain itu, ketika saya melihat tetesan air di visor dan aspal, saya memutuskan untuk mengambil risiko.
Setelah menunggu lebih dari 1000 hari untuk kemenangan pertamanya di Ducati, Marc Marquez meraih kemenangan keduanya dalam sepekan dengan kemenangan di MotoGP San Marino. Memulai balapan dari posisi ke-9, pembalap Gresini Ducati ini memanfaatkan hujan rintik-rintik untuk merebut posisi terdepan. Marquez kemudian menjauh dari kejaran juara bertahan Francesco Bagnaia dan tim Ducati lainnya, Enea Bastianini, hingga bendera finish. Sementara itu, sebagian besar keunggulan Jorge Martin terhapus ketika keputusan pit stop menjadi bumerang, membuat pemenang sprint ini kehilangan satu lap. Bagnaia berhasil menghindari slip coupling kemarin untuk tetap memimpin di tikungan 1, dengan Martin berada di posisi ketiga di belakang rekan setimnya Franco Morbidelli. Martin dengan cepat melewati Morbidelli, namun upaya sementara untuk menyalip Bagnaia di lap 2 hampir berakhir dengan bencana. Mundur tepat pada waktunya, Martin kemudian dengan sabar berada di belakang Bagnaia hingga hujan tiba-tiba semakin deras setelah 7 lap. Morbidelli menjadi korban pertama terjatuh dari posisi ketiga, sementara Martin membuat keputusan besar untuk masuk pit di akhir lap meskipun Bagnaia dan para pembalap terdepan lainnya tetap bertahan. Bagnaia mundur menciptakan barisan pembalap yang panjang dengan Marc Marquez membelah barisan untuk memimpin di lap ke-8. Yang terpenting, hujan kemudian reda membuat Martin tertinggal 12 detik di posisi ke-15. Pembalap Spanyol itu menyadari bahwa ia telah kehilangan kesempatan dan seperti pembalap lain yang bertaruh pada hujan yang semakin deras, ia kembali mengadu kecepatan di lap ke-10. Martin kembali bergabung dengan tertinggal 1 lap tepat di belakang pertarungan Marquez-Bagnaia. Bagnaia puas membuntuti pembalap Gresini itu di sepanjang pertengahan lintasan, namun terlihat terancam dikejar oleh Bastianini. Dalam kondisi sakit akibat tabrakan di Aragon hari Minggu lalu dengan Alex Marquez, Bagnaia kembali tertinggal dari Marquez di tikungan-tikungan akhir, dan Bastianini pun harus puas berada di posisi ketiga. Brad Binder, pembalap yang berada di barisan depan, Marco Bezzecchi, dan Alex Marquez melengkapi posisi 6 besar. Jack Miller memanfaatkan kondisi licin untuk naik ke posisi ketiga saat hujan turun, sebelum akhirnya turun ke posisi ke-8, tepat di belakang Yamaha yang dikendarai Fabio Quartararo. Rookie KTM Pedro Acosta melakukan serangan awal tetapi kehilangan sayap saat bersentuhan dengan Morbidelli dan kemudian jatuh dari posisi ke-4, bergabung kembali di bagian belakang. Tidak ada Repsol Honda di grid sore ini setelah Luca Marini bergabung dengan rekan setimnya, Joan Mir, yang harus absen karena sakit. Pol Espargaro akan menjalani balapan akhir pekan ketiganya di musim ini untuk KTM, dengan pembalap penguji HRC Stefan Bradl juga akan turun sebagai wildcard akhir pekan ini. Misano akan menjadi tuan rumah 2 seri MotoGP berturut-turut musim ini, dimulai dengan GP San Marino akhir pekan ini. Tes resmi MotoGP akan berlangsung pada hari Senin sebelum kembali ke sirkuit Italia untuk putaran Emilia-Romagna menggantikan India atau Kazakhstan pada 22 September. Marc Marquez mendapat pujian atas manuvernya yang bersih dalam balapan sprint MotoGP San Marino. Pembalap Gresini Ducati itu terpaksa memulai balapan dari posisi ke-9 setelah terjatuh di babak kualifikasi pada hari Sabtu. Namun ia melesat melewati Brad Binder dan Pedro Acosta dalam balapan sprint untuk mengamankan posisi P5. Awal yang buruk. Ia menjalani kualifikasi dengan buruk karena kecelakaan itu, analisa Neil Hodgson di TNT Sports. Kemudian, itu adalah sebuah pertarungan. Itu adalah balapan tercepat yang pernah dijalani Marquez. Ketika semuanya beraksi dan Anda menyalip banyak orang, Anda melihat papan skor dan berpikir tinggal 3 lap lagi.
Ia tidak melakukan banyak kesalahan. Semua operannya bersih. Bahkan yang terakhir, kata Hodgson tentang operan Marquez kepada Binder, itu semua adalah gerakan yang menentukan. Ia datang dari arah belakang yang jauh. Saya pikir itu mungkin lebih kotor, namun ternyata itu bersih. Penyalipan Marquez terhadap Acosta dianalisis oleh Hodgson. Pedro masuk terlalu cepat. Ia harus menurunkan gas karena sudah melewati batas. Hal itu membuat Marc memiliki kecepatan yang jauh lebih cepat untuk mendekat. Masih ada ruang meskipun sempit di bagian trek yang cepat. Marquez menjadi satu-satunya pembalap yang berada di posisi 10 besar tanpa peringatan batas lintasan. Michael Laverty berkomentar, faktanya Anda mendapat peringatan untuk satu kecerobohan. Tikungan 11 sangat mudah. Acosta melakukan segalanya untuk tidak keluar dari lintasan. Marc mengendarai dengan bersih. Itu bukan Marc yang biasanya Anda harapkan. Dia biasanya bermain dengan batas tetapi dia terkendali. Ia membutuhkan awal yang baik untuk hari ini. Ia memiliki ritme yang bagus dan pada balapan feature, ini akan menjadi cerita yang berbeda. Jorge Martin membuat kejutan dengan mengalahkan pesaing utama Francesco Bagnaia untuk meraih kemenangan di balapan sprint MotoGP San Marino 2024 di kandang sendiri. Martin melakukan start yang luar biasa dari posisi keempat untuk memimpin Bagnaia yang memimpin kualifikasi melalui chicane pembuka, dengan Franco Morbidelli, Brad Binder, dan kualifikasi barisan depan Marco Bezzecchi dalam pengejaran. Sementara Martin, Bagnaia, dan Morbidelli menjauh, Binder bertarung dengan Enea Bastianini dan sesama pembalap KTM, Pedro Acosta. Kecepatan Martin mematahkan perlawanan Bagnaia di lap-lap akhir untuk meraih kemenangan sprint pertamanya sejak Jerman. Menambah keunggulannya menjadi 26 poin dan berarti Martin akan tetap berada di puncak klasemen, apapun yang terjadi pada balapan hari Minggu. Bagnaia yang mungkin mengalami masalah fisik akibat kecelakaan di Aragon melewati garis finish hanya beberapa 1/10 detik dari Morbidelli. Morbidelli sempat terlibat duel dengan Bastianini untuk mempertahankan posisi podium terakhir saat lap terakhir dimulai. Bastianini menginjak rem di tikungan 8 namun melebar dan Morbidelli merayakan posisi 3 besar MotoGP pertamanya sejak 2021. Start dari posisi ke-9 setelah mengalami kecelakaan di kualifikasi, Marc Marquez menyelesaikan lap pembuka di posisi yang sama dalam perjalanannya ke posisi ke-7 melewati Binder dan Acosta di tikungan terakhir. Rekan setimnya di VR46, Bezzecchi dan Fabio Di Giannantonio, keduanya terjatuh di 4 lap awal. Semua pembalap memilih ban depan kompon medium dan ban belakang soft. Ban belakang medium diperkirakan akan digunakan untuk balapan sepanjang hari Minggu. Pol Espargaro akan tampil untuk ketiga kalinya di akhir pekan untuk KTM musim ini, dengan pembalap HRC Stefan Bradl juga akan tampil sebagai wildcard akhir pekan ini. Misano akan menjadi tuan rumah 2 seri MotoGP berturut-turut musim ini, dimulai dengan Grand Prix San Marino akhir pekan ini.
Tes resmi MotoGP akan berlangsung pada hari Senin sebelum kembali ke sirkuit Italia untuk putaran Emilia-Romagna menggantikan India atau Kazakhstan pada 20 hingga 22 September. Peraturan tekanan ban yang telah direvisi untuk tahun 2024 berarti para pembalap harus berada di atas tekanan ban depan bagian bawah minimum 1,8 bar bukan 1,88 untuk 60% bukan 50% dari jarak Grand Prix atau 30% dari jarak sprint. Hukuman bagi pembalap yang tidak memenuhi batas minimum ini di Grand Prix adalah penalti 16 detik setelah balapan atau penalti 8 detik untuk sprint atau balapan pendek. Puig menyoroti kegigihan Marquez setelah kembali meraih kemenangan dan menggarisbawahi pentingnya tekadnya dalam sebuah wawancara dengan El Periodico. Alberto Puig, bos tim Repsol Honda, telah menyaksikan secara langsung salah satu comeback paling menarik dalam sejarah MotoGP. Marc Marquez, juara dunia 8 kali, kembali merasakan kemenangan setelah 1043 hari tidak berdiri di podium teratas, sesuatu yang bagi banyak orang tampak mustahil karena cedera dan komplikasi yang dialaminya. Ketika kami mendengar bahwa Marc mempertimbangkan untuk meninggalkan tim kami, meninggalkan Honda, meskipun ia masih memiliki kontrak dengan kami. Hal itu melukai hati kami. Aku Puig, yang memahami alasan dibalik keputusan sulit Marquez untuk berganti tim demi mencari motor yang lebih kompetitif. Sebagai mantan pembalap dan bos tim, serta Honda sebagai pabrikan, kami paham bahwa kami harus membuat segalanya lebih mudah untuknya, karena ia telah memberikan segalanya dan ia merasa tidak nyaman. Marc ingin menguji dirinya sendiri, dia ingin tahu apakah dengan motor yang bagus, dia masih bisa bersaing. Puig percaya bahwa Marquez membuat keputusan yang sangat berani, tetapi juga pengorbanan. Saya pikir dia mengorbankan banyak hal saat mengambil langkah tersebut. Dan saya tidak berbicara tentang uang atau bukan hanya uang, kata Puig, menyoroti apa artinya secara emosional bagi Marquez untuk meninggalkan tim yang telah meraih kesuksesan terbesarnya. Terlepas dari situasi tersebut, Puig mengatakan dia tidak pernah meragukan bahwa pembalap Katalan itu akan menang lagi segera setelah dia mengendarai motor yang lebih kompetitif. Seperti Ducati 2023, saya tidak pernah meragukannya. Kemenangan Marquez baru-baru ini di Motorland, yang menandai berakhirnya puasa kemenangannya yang panjang, memberikan kepuasan yang luar biasa bagi Puig, yang selalu yakin dengan bakat dan kegigihan mantan muridnya itu. Saya sangat senang dengan kemenangan Marc. Dan saya sudah menduganya, akunya mengingat bahwa dia sudah memperkirakan hasil ini sejak lama, meskipun dia mengaku telah meremehkan perbedaan antara motor Ducati 2024 dan tahun lalu. Saya sudah menduga dia akan menang sebelumnya, tapi saya sangat terkejut dengan perbedaan antara Ducati tahun ini dan Ducati 2023. Perbedaan itu yang penting telah mencegah Marc memenangkan balapan di sepertiga pertama musim ini. Pada akhirnya, Puig mengaitkan kesuksesan Marquez bukan hanya karena kemampuannya mengendarai motor atau motor barunya, tetapi juga karena tekadnya yang luar biasa.